Nama Ustadz Felix Xiao mungkin sudah tidak asing di telinga masyarakat. Dikenal sebagai keturunan Tionghoa yang menjadi mualaf, perjalanannya menjalani kehidupan sebagai muslim juga selalu menarik perhatian. Semenjak mualaf, Ustadz Felix Xiao tidak hentinya untuk berdakwah baik di hadapan publik maupun melalui media sosialnya. Sebelum menjadi seorang mualaf saat di bangku kuliah, Felix Xiao mengaku dirinya merupakan seorang yang tidak percaya pada Tuhan, ateis. Felix Xiao menjelaskan bahwa dia adalah sosok orang yang sangat kritis. Saking kritisnya dia menganggap orang yang mampu dalam agama adalah orang yang tidak pernah berpikir. Dulu saya merasa ingin tahu dan mempertanyakan segala sesuatu, akhirnya menganggap bahwa orang yang mampu dalam agama adalah orang yang justru tidak pernah berpikir. Seolah-olah mereka enggak pernah bertanya, makanya kadang kita ejek. Kenapa diejek? Karena udah susah jelasin yang sudah saya pikir ke orang yang tidak pernah berpikir, kata Felix Xiao. Sebelum hijrah, Ustadz Felix Xiao memiliki kelompok pertemanan, yang mana salah satunya adalah wanita. Wanita tersebut diketahui sering bermain PS hingga sepak bola bersama dia dan teman-temannya. Namun satu waktu wanita tersebut sudah tidak lagi bermain bersama lantaran sudah berhijrah. Hingga satu waktu, wanita tersebut mengingatkan Ustadz Felix untuk bertaubat. Terus satu waktu, kok dia berubah ya? Tapi kita enggak ngomong langsung ke dia, sampai satu waktu ketika kita lagi asik main game, ketika pas lagi keluar main di sekolah dia bilang, "Felix, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat," kata Felix mengenang waktu itu. Namun sayangnya, ungkapan temannya itu tidak digubrisnya sama sekali. Dia bahkan menyepelekan ujaran temannya itu dan tidak mau berteman lagi dengannya. Kemudian saya ngomong gini, kerajaan Allah dari Hong Kong, sejak saat itu semua orang yang kayak sudah berhijrah, kita anggap sudah mampu agama. Mereka udah enggak usah ditemenin mereka orang yang terlalu fundamentalis, mereka terlalu berlebihan karena kita diajarin agama itu kamu sama Tuhan. Kalau sama orang lain enggak usah bawa-bawa agama, jelas Felix Xiao. Felix Xiao menjelaskan bahwa dia mulai mengenal Islam saat dia menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran. Dari surat yang dibacakan untuknya kala itu membuat dia terus berpikir seperti yang senang dilakukannya. Di satu titik saya secara singkat menemukan, oh ternyata ada sebuah agama yang suruh orang mikir. Dalam satu titik saya menemukan ada agama yang justru kalau orang enggak mikir malah disalahin, ada orang enggak serius malah dibilang dia calon yang mendapatkan kesulitan dan calon mendapatkan azab. Dan kemudian saya lihat agamanya ini agama Islam yang setahu saya dulu enggak gitu, jelas dia. Padahal, kata dia, sepemahamannya dulu sebelum menjadi mualaf, umat muslim tidak pernah berpikir. Dia menjelaskan kala itu bahwa umat muslim identik dengan kebodohan karena selalu menyalahkan takdir atas hidupnya. Temukan Islam lewat satu ayat dalam Al-Quran. Ketika dirinya dibacakan satu ayat Al-Quran yang berbunyi, dan bila kamu tetap dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Saat mengetahui ayat tersebut, Felix merasa bahwa ayat tersebut terdengar sombong. Karena ayat itu menantang orang untuk mendatangkan kitab yang semacam Al-Quran. Jadi seolah-olah gini, kalau kamu benar Lex, kamu datangin semacam Al-Quran, kamu cari ayat yang pendek, surat yang paling pendek kamu datangkan semacamnya, berarti Al-Quran yang salah, kamu yang benar. Tapi kalau kamu enggak bisa, kamu harus akui bahwa ini kitab bukan datang dari manusia, ini berarti datang dari luar manusia yang menguasai pasti-pasti yang enggak bisa kamu pikir, jelas dia. Dia mencontoh sehebatnya orang mikir, dia tidak bisa menjawab kenapa dunia ini ada sehebat-hebatnya dia, sekeren-kerennya dia, tapi kejadian di dunia ini terlalu rumit untuk dijelaskan oleh manusia sehingga orang-orang yang membahas ini pun akan sampai pada kesimpulan ini perhitungan yang maha rumit kejadiannya. Dia juga menambahkan bahwa orang sepintar apapun tidak bisa jawab kenapa orang itu bisa hidup dan kenapa dia bisa mati. Kenyataannya ada orang hidup dan mati. Saya ditanya kenapa ada orang hidup dan mati, karena saya belajar biologi, saya jelaskan secara biologi. Kemudian teman saya tanya lagi, mayat juga ada organ dan jantung tapi dia enggak hidup. Dari situ ada sesuatu yang berbeda yang kita enggak bisa jawab, kata dia. Dia kemudian mengingatkan ayat yang pernah dibacakan untuknya. Dari situ dia merasa bahwa Tuhan itu ada dan Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya.